Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, ibu-ibu semuanya, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali dalam acara Maghrib Mengaji bersama dengan tim TTQ SD Interaktif Abdussalam. Mungkin sebelum saya mulai ya, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bun? Suara saya terdengar dengan jelas tidak? Suara saya terdengar jelas ya? Oke, sekarang sebelum kita mulai acara ini, kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Kita mulai ya, Bun ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bunda semuanya. Alhamdulillah di setiap pekan dari bulan ke bulan ya, tim TTQ membuat sebuah program yang berkelanjutan. Kalau sebelum-sebelumnya kita belajar tentang bagaimana belajar membaca Al-Quran, kemudian bersama dengan Ustadz Fatah, kita belajar tentang bagaimana ilmu Al-Quran. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah sharing, Bun. Sharing apa? Sharing dengan seorang ibu sama seperti kita ya, yang memiliki anak ya, diamanahi anak, tapi juga beliau hebatnya bisa menjalankan perannya di masyarakat. Nah, bersama-sama dengan beliau kita akan sama-sama belajar bagaimana sih triknya menjalani amanah yang Allah berikan ini secara seimbang. Amanah sebagai seorang istri ya, Bun ya, kemudian amanah sebagai ibu, amanah juga sebagai anggota masyarakat. Nah, bagaimana kita akan cari tahu bersama. Kita akan undang ya. Nah, jadi kita akan bersama dengan salah seorang. Alhamdulillah, Umi wajahnya kelihatan. Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillahirabbil alamin, Bu Ina. Alhamdulillah. Umi, mungkin sebelumnya akan saya perkenalkan dulu ya. Mungkin ada beberapa yang kenal dengan Umi, ada juga yang mungkin belum kenal. Jadi Bunda semuanya, Umi ini adalah sahabat saya sejak saya pertama kali di SIAS.
Beliau Ikut adalah guru. orang tua murid juga di SIAS waktu itu. Saya memegang anaknya dua, yang pertama dan yang kedua sebagai murid saya. Dan dari beliau juga saya belajar bagaimana eh, menjadi seorang ibu dan juga sebagai seorang guru. Ya, beliau dulu saya ingat sekali pertama kali kenal waktu diajak ke rumah beliau di belakang bidan ya Bu ya, masuk Iya, ke dalam tuh di ya, bidan. belakang bidan masuk ke dalam di kontrakan ya Mi, waktu ya Mi, Betul. kontrakannya Kontrak Bu Ina. kontrakannya kecil tuh ya, Masya Allah Bun, waktu itu saya terkesimanya bagaimana anak yang mengaji datang bergantian. Waktu saya bengong, Umi ini tuh yang ngaji siapa mereka? Tetangga-tetangga Bu Ina, ngaji bergantian. Saya waktu sempat Masya Allah, nih hebat banget nih orang tua murid gitu. Jadi Bunda semuanya, perkenalkan, nama ibu kita yang cantik ini namanya adalah Ibu Teti Haryati SPDI ya Umi ya, betul ya? Iya, betul Bu Nah, Ina. sekarang beliau mengolah sebuah rumah tahfiz As-Salam yang ada di Cimahi ya Iya, Jalan Ya, Sirna Rasa, RT ya 3 betul. RW 21. Nah, kemudian saat ini juga salah seorang amanah yang saat ini beliau pegang, keponakannya juga bersekolah di SIAS ya Umi ya, betul ya Betul, Alia Nabila namanya kelas 3B. Kelas berapa ya Umi sekarang ya Mi? Kelas 3B. Ah, ya. Kelas 3B, Alhamdulillah. Ya Umi, sebelumnya boleh dong Umi cerita apa namanya, Umi, putra Umi ada berapa sih? Kalau putra saya itu ada 3 Bu Ina. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki, yang ketiga laki-laki. Terus diamanahi anak yatim 2 berarti ya. Yatim 1, piatu 1 gitu, di rumah. Masya Allah. Kalau yang Jadi 5 pertama Bu Ina. dan kedua, Stan? Iya, 5 ya Umi ya. Sekolahnya di mana Mi? SD-nya di Sias Bu Ina. Gitu. Iya, di SIAS ya. Ya, Sekarang, sekarang yang pertama Disa ya Mi ya, Disa, ya. kemudian yang kedua Abdul, ketiga Yudi. Sekarang mereka bersekolah di mana nih Ketiga Yudi Taufikur Rahman. Oh iya, Yudi betul. Disa sekarang di Disa sekarang di mana Umi? Alhamdulillah anak-anak saya yang pertama di Sahwirunisa tahun 2003 lah masuk SIAS, 2000 pertama kali SIAS berdiri ya Bu Ina. Berdiri. Betul, betul. Sekarang lagi mondok di pondok pesantren Al-Quran di Pondok Risalah. Selanjutnya yang kedua Muhammad Abdul Rojak juga sama alumni SIAS juga Bu Ina, angkatan kedua ya kalau nggak salah, ketiga. Di pondok kemarin sekolahnya pesantrennya di Pondok Pesantren Integritas Al-Quran di Polban Ciwaruga. Sekarang lagi program sanad di Madura Bu Ina. Yang ketiga Yudi Taufikur Rahman di Pondok Pesantren Ibnu Hafid Subang. Alhamdulillah juga lagi menghafal juga. Mohon doanya dari semuanya, semua anak-anak saya alumni SIAS Bu Ina. Masya Allah. Iya betul. Saya ingat sekali bagaimana mereka Teh Umi. Umi, kok itu bisa sih Umi? Iya. Maksudnya dari 3 orang anak ini, ternyata memang mereka punya kesukaan yang sama ya. Mereka punya kesukaan pada satu ketertarikan yang sama gitu, yaitu ketertarikan kepada Al-Quran gitu Umi. Itu gimana Umi cara mendidik anak sampai akhirnya mereka punya ketertarikan yang sedemikian hebat terhadap Al-Quran? Mungkin Bu Ina awalnya seorang ibu harus mencintai dulu Al-Quran. Awalnya mungkin lagi mengandungnya, lagi mengandung kita sering baca Al-Quran. Anak sudah lahir juga di pinggir anak kita baca Al-Quran, Bu Ina. Untuk menumbuhkan gimana caranya anak-anak mencintai Al-Quran, orang tuanya juga harus mendekatkan dulu dengan Al-Quran. Nggak langsung anaknya Bu Ina, harus orang tuanya dulu yang Masya Allah. Luar biasa. Iya, iya Umi. Betul-betul. Terus gimana Mi? Alhamdulillah anak-anak
ya anak-anak kami mereka mondok tidak ada yang disuruh satupun Bu Ina. Jadi Oh, Masya kalau Allah. Abdul itu ingat ya dari kelas 3 SD di Sias itu udah minta mondok kan Bu Ina, udah minta keluar Iya. gitu. Gitu. Jadi dia sudah, "Umi aku mau keluar." "Loh, mau kemana?" Saya bilang, "Aku mau mondok." gitu. Kata saya tunggu sampai nanti keluar SD. Itu kan sempat dia nggak mau belajar gitu. Bu Ina sempat, "Ah udahlah aku mah nggak mau, pokoknya mau mondok." gitu. Saya bilang, "Ya udah, jangan ini saya lanjutin dulu sekolah." Ternyata di kelas 4 berjalan, kelas 5 udah minta lagi keluar Bu Ina sebenarnya. Jadi itu tarik ulur gitu Abdul itu. Kelas 5 udah minta lagi, "Umi aku mondok aja nih." gitu. Nggak sekolah gitu. Kata saya itu, "Kenapa nggak sekolah?" gitu. "Ya pingin mondok." gitu. Ya udah saya terus aja dibujuk biar sampai kelas 6 Bu Ina gitu. Akhirnya kelas 6 keluar kelas 6 itu dia langsung bilang gini, "Umi, kalau aku nggak mondok, kalau aku nggak sekolah sampai mondok, lebih baik aku disimpan aja di bengkel kerja sama bapak daripada sekolah aja. Aku pingin mondok." Ya kata saya itu, "Gimana? Mau di mana mondoknya?" Saya bilang gitu. "Mau di Gontor Umi." "Aduh, kejauhan nak soalnya," saya bilang gitu. Tadinya karena kan waktu zaman dulu kan jarang sekali anak-anak dari keluar SD pingin mondok Bu Ina gitu. "Aduh jangan Iya, dulu." betul. gitu. Nah, ya, akhirnya saya alhamdulillah dengan Ustadz Mirja waktu itu membangun pesantren baru gitu ya Bu Ina untuk mencetak Iya. lingkungan lah istilahnya gitu. Yang dulu awal-awalnya kita pinjam tempatnya di Sias. Jadi kita itu sekolah yang memang belum ada kurikulumnya apa, yang penting terjaga lingkungan begitu. Saya percaya aja Iya. dengan Al-Quran gitu, dengan Al-Quran insya Allah anak-anak akan dijaga dan dilindungi Allah gitu. Iya, Umi. Saya ingat sekali kok, yang saya berkesan memang Abdul ya, karena memang Abdul itu kan saya pegang dari kelas 1 ya, Iya. Saya pegang Abdul 2 tahun. Ingat untuk kelas 1 itu, Abdul pernah saya sedang mengajar, kemudian tiba-tiba Abdul duduk di pangkuan saya, kemudian bilang, "Bu Ina, nanti aku besar mau jadi ulama." Jadi Amin. memang jadi memang kalau untuk Abdul sendiri dari kelas 1 itu memang pengennya memang dari awal tuh emang jadi ulama. Ya semoga aja Allah jaga terus cinta-cintanya Umi ya. Iya. Nah, terus Iya. gimana nih Kan dengan 3 orang anak mungkin membagi waktu antara mengajarkan, kapan harus mengajarkan pembelajaran sekolah, kemudian kapan harus mengajarkan tentang pembiasan-pembiasan ibadah yang baik ya, kapan mengajarkan Al-Quran kan juga cukup sulit Umi. Itu gimana Umi mengatur waktunya supaya bisa kegeroh semuanya gitu? Alhamdulillah Bu Ina, karena saya kalau misalkan saya sedang hamil gitu, saya suka bilang gini, "Ya Allah, saya itu makhluk lemah, makhluk yang nggak bisa apa-apa ya Allah. Saya diamanahi ini lagi hamil nih ya Allah gitu. Bimbinglah saya untuk mendidik dan mencetak anak-anak ini menjadi anak-anak yang dicintai Allah dan Rasulnya gitu. Jadi saya jalani gitu Bu Ina gitu ya. Pagi-pagi seperti biasa saya nganter ke Sias, nanti pulang menjemput anak. Habis mengantar Sias, saya langsung kegiatan yang di rumah mengajar anak-anak mengaji kan. Jadi anak-anak saya di Sias ya dididik sama Bu Ina, saya mendidik anak-anak tetangga di lingkungan saya gitu Bu Ina. Tapi dengan catatan ketika anak saya harus dijemput, saya harus berhenti dulu mengajar di rumah dan harus menjemput dulu, harus memperhatikan anak-anak saya dulu. Saya jemputlah anak-anak saya, kecuali jika mereka sudah kelas 3, "Umi nggak usah dijemput, aku naik angkot sendiri," gitu. Ya udah, barulah saya nggak jemput Bu Ina. Itu nanti biasanya pulang dari Sias, saya suka nanya gitu ke anak-anak saya. Pokoknya harus ditanya Bu Ina. Nanti Abdul, Disa, tadi di sekolah belajar apa gitu. Terus nanti dia rame Bu Ina bercerita panjang lebar. Pokoknya A sampai Z di sekolah dia ceritakan gitu. Karena saya harus mendengarkan mereka Bu Ina gitu. Tadi seharian dia didengarkan sama gurunya, ketika datang ke rumah harus didengarkan sama saya gitu Bu Ina. Alhamdulillah setelah dia pulang sekolah, dia udah makan, udah mandi, udah apa, saya lanjutkan aktivitas saya mengajar anak-anak sekitar, karena kebanyakan yang diajar itu kan anak-anak, tahu sendiri ya Bu Ina perjalanan saya gitu, anak-anak anak-anak khodimat, anak-anak
dulu itu masih ada tukang beca, masih ada tukang ojek, dan sebagian sih kebanyakan seperti itu Bu Ina gitu. Jadi saya mengajar di rumah memang ya apa istilahnya sukarela lah Bu Ina ya. Dulu Bu Ina juga kan ikut ngajar dulu sebentar saya gimana rasanya gitu. Anak-anak seperti apa gitu. Alhamdulillah anak-anak saya adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada saya dengan kekuatan anak-anak saya dan suami, dorongan suami yang sangat penuh. Alhamdulillah saya masih bisa bertahan istiqomah mengamalkan ilmu meskipun tidak bisa, tidak tahu apa-apa Bu Ina ya. Jadi menampung anak-anak yang lain gimana caranya untuk belajar Al-Qur'an gitu. Umi pernah nggak sih Umi ngerasa capek gitu Umi? Mestinya kan dengan 3 anak ya, kemudian terus dengan amanah di sekitar rumah yang juga tidak ringan gitu ya. Kemudian juga mungkin PR tugas sekolah juga Masya Allah gitu kan. Itu kan pasti luar biasa gitu ya. Pernah ngerasa nggak Umi capek gimana gitu? Pernah nggak Kalau merasa pernah capek ya pernah, tapi Bu Ina kan namanya juga manusia biasa gitu. Tapi saya kembalikan lagi gitu karena ingat kan kalau bilang capek pahala kita seharian ya udah beres tuntas, gak ada apa-apanya Bu Ina. Jadi ya udah hilang gitu. Apalagi dulu pernah masa-masa dulu yang di gang itu Bu Ina, itu murid tuh sampai 400 orang Bu Ina. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Saya mengontrak apa ya Bu Ina, itu mengontrak 3 rumah waktu itu dengan izin Allah, nggak tahu dari mana itu uangnya, ada aja untuk bayar kontrakan Bu Ina gitu. Ya alhamdulillah itu dari mulut ke mulut, dari 3 orang. Awalnya sih mendidik anak-anak saya Disa dan Abdul Bu Ina, tapi kemudian anak-anak tetangga ikut, kemudian ikut lagi yang lainnya, sehingga waktu tahun 2000 antara 2006 2007 sekitar sampai 400 orang gitu Bu Ina. Dan sekali hadir, sekali datang pagi itu sekitar 150 orang. Jadi waktu itu pagi-pagi dari jam 8. Oh, anaknya dikeramat. Wah, itulah. Oke, kita sambil menunggu sambungan dari Umi ya. Mungkin buat bunda-bunda semua di sini yang ingin bertanya kepada Umi, boleh ketik di komen ya, supaya bisa kita diskusi bersama. Ya, sebentar ya, saya akan undang lagi Uminya ya. Aku kasih itu Ki, jam 7 Ki. Hari Senin besok ya. Oke, sambil menunggu sambungan dari Umi, memang Bun, saya dulu pertama kali datang ke rumah kontrakan beliau sempat kaget karena dengan ratusan murid yang diajarkan oleh Umi Teti ini, dan bisa baik dengan interaksi dengan teman-temannya juga Masya Allah baik, jarang sekali berkonflik dengan teman-temannya. Alhamdulillah nih Umi sambung lagi nih ke Umi nih. Ayo dong cerita lagi gimana lanjutan tadi putus ya tadi kita ya. Mangga bunda-bunda yang mau ikutan ngobrol bareng kita boleh ketik di komen ya supaya kita bisa ngobrol bareng. Mangga Umi lanjutkan. Alhamdulillah Bu Ina, ketika itu saya harus berpikir keras gimana caranya keberadaan 400 anak itu tidak mengganggu tetangga Bu Ina. Jadi saya ketika orang tua mengantar anak-anaknya,
orang tua khusus saya ngontrak satu rumah besar untuk orang tua dimasukin biar orang tuanya juga mengaji Bu Ina. Jadi nanti pas keluar anak-anak diatur, misalkan dari kelas yang rombongan pertama dulu gitu. Berarti orang tua yang rombongan pertama udah siap-siap Bu Ina gitu. Jadi dengan pun 400 orang lebih gitu, tapi saya tidak mau mengganggu ketertiban tetangga atau gimana gitu. Akhirnya saya punya ide seperti itu. Jadi gimana caranya anak-anaknya masuk belajar membaca Al-Quran dan orang tuanya juga membaca Al-Quran. Tapi dipisah-pisah Bu Ina antara yang buta huruf Al-Quran kita pisah cari gurunya, yang sudah lancar siapa gitu. Jadi setiap hari seperti itu Bu Ina. Alhamdulillah masyarakat sangat mendukung dengan adanya keberadaan kami. Itu belum ada rumah tahfidz Bu Ina, belum. Tahun 2003 kan awal sampai tahun 2007 belum ada rumah tahfidz. Alhamdulillah. Dan untuk mendidik anak-anak, saya alhamdulillah dibantu suami yang Masya Allah membantu. Jadi jika misalkan saya lagi sibuk-sibuknya mengajar dan suami sudah pulang dari bengkel, biasanya anak-anak langsung lah suami bilang, oh misalkan Abdul, ayo mandi dulu, udah sholat belum? Saya itu alhamdulillah ya Bu Ina, betul tadi kata Bu Ina. Dari awal Disa, Abdul, Yudi, dari Disias, dari awal alhamdulillah selalu mendapat peringkat akhlak terbaik dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu anak-anak saya. Yeah. Alhamdulillah. Jadi saya itu jika pingin sesuatu anak-anak saya nggak langsung dikasih Bu Ina gitu. Jadi waktu ingat Abdul pingin sepeda waktu itu. Saya bilang, oke, Abdul kalau pingin sepeda hatamkan dulu Al-Quran baru Umi dan Bapak beliin sepeda. Gitu. Jadi ketika ada yang nyamper, Abdul main yuk gitu. Enggak, aku lagi beresin dulu Al-Quran aku gitu. Jadi Abdul main yuk kata teman-teman. Enggak, aku lagi baca Al-Quran gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah Bu Ina itu dari Al-Fatihah sampai surat Anas beres lah sekitar kalau nggak salah berapa 3 bulanan gitu Bu Ina gitu. Akhirnya saya bilang ke suami bilang, Pak, kan kita udah janji ketika Abdul sudah menghatamkan Al-Quran gitu, jangan sampai anak-anak kita langsung dikasih aja sepeda gitu, tanpa dia bersusah payah dulu Bu Ina gitu. Cobalah Abdul baca Al-Quran dulu, ketika sudah beres baca Al-Quran, mau sepeda, insya Allah Umi beliin. Akhirnya dia nagih, Umi aku sudah beres nih sampai 30 juz gitu. Beliin sepeda dong. Ya, oke. Berarti saya harus konsekuen Bu Ina gitu, karena memang janjinya begitu. Jadi saya dan suami bilang, Pak, pokoknya bagaimana caranya hari ini harus dibeliin sepeda gitu. Jadi alhamdulillah terbeli Bu Ina sepeda. Dengan senangnya itu Abdul beliin sepeda Bu Ina. Nah, sampai lupa sholat asar Bu Ina itu. Bukan lupa, dia telat sholat asar. Nah, itu sepeda baru. Karena cintanya sepeda baru tuh Bu Ina, dia keliling-keliling kapling, terus udah gitu jam 5 kan adzan itu jam 3 sore, jam setengah 4, jam 5 lebih itu baru pulang ke rumah gitu. Saya bilang, Dul, ini lihat jam berapa? Jam 5. Sudah sholat asar? Belum. Oh, silakan mandi, sholat asar, saya bilang gitu. Jangan gara-gara sepeda baru, kamu jadi telat dengan Allah yang ngasih sepeda itu, saya bilang gitu. Bukan Umi yang ngasih, itu Allah gitu yang ngasih, saya bilang gitu. Akhirnya anak saya itu sholat Bu Ina, tetapi ketika Abdul lagi sholat, saya itu copotin pentilnya Bu Ina. Jaya juga yang ternyata ya. Saya copotin pentilnya gitu, karena pasti ini kan baru nih Bu Ina, pasti pulang habis sholat pasti dia main sepeda lagi karena lagi seneng-senengnya gitu. Nah saya nggak mau anak saya misalkan langsung terlena dengan keadaan yang seperti itu gitu. Akhirnya dia lanjutin, oh bener aja, saya lihat nih, oh bener aja dia sholatnya cepet-cepet Bu Ina gitu. Udah gitu dia pakai lagi sepeda gitu. Nggak nyadar pentil saya Bu Ina gitu. Dia main sepeda, kemudian datanglah ke rumah lagi gitu pas mau azan maghrib. Bi, kenapa ya sepeda aku kok kempes? Saya bilang. Oh itu baru pentilnya yang copot. Kamu besok telat sholat, Umi copotin sama bannya. Gitu. Oh itu Umi maafin ya gara-gara telat.
Pokoknya kamu tepat sholatnya, saya bilang gitu. Nggak mau gitu. Akhirnya sepeda itu masih ada sampai sekarang dan maksudnya untuk sebagai pengingat dia gitu. Tuh lihat sepedanya sampai nggak bisa dipakai lagi Bu Ina karena pernah telat gitu, telat sholat ya udah saya lebesin aja pakai pisau Bu Ina bannya sudah lah nggak bisa. Masya Allah. Oh, Umi, ini ada yang nanya nih, Ada yang Ya, nanya, enggak. Umi selama mengajar ada yang membantu tidak, Mi? Mengajar Alhamdulillah. anak-anak gitu. Awalnya saya dibantu sama adik-adik saya Bu Ina karena kan gratis ya Bu Ina, nggak dipungut apapun gitu. Tahun 2003 itu belum orang lain belum ada yang PAUD, belum ada semerbak kayak sekarang lah gitu, ada playgroup, ada apa gitu Bu Ina. Kayak dulu kan mungkin kita kayak daycare Bu Ina kan. Dulu saya Ya, menampung betul. anak-anak yang orang tuanya mau jualan gorengan, orang tuanya mau nyetrika di orang, anaknya udah dititipin dari pagi 5:30 ke rumah saya Bu Ina gitu. Kalau sekarang daycare Daycare. nanti pulang mereka nyuci di tempat orang gitu kan ngambil anaknya, tetapi sambil orang tuanya bekerja, saya ajarin sholat, ajarin ngaji gitu karena saya pikir dulu gitu Bu Ina, saya nggak bisa sedekah dengan harta Bu Ina, saya hanya punya tenaga dan pikiran gitu, jadi ya saya mengapa saya harus pelit dengan yang ada di diri saya gitu ya, jadi akhirnya ya udahlah saya mengamalkan ilmu yang ada sebisanya semampu saya mengasuh mereka gitu, nanti orang tuanya pulang kerja barulah dijemput ke rumah saya, mungkin ya itu sih zaman sekarang mah daycare mungkin Bu Ina ya membayar Betul. gitu. Di sini saya gratis begini, biar orang tuanya tenang nyetrika di orang, nyuci di orang gitu ya, saya tampung mereka Bu Ina. Masya Allah. Nah sekarang Umi, saya jadi waktu tengah cerita Umi tadi tentang masalah sepeda ya Kalau dulu mah ujiannya kan sepeda ya Mi ya, ke anak-anak tuh. Nah sekarang ujian anak-anak yang mengganggu luar biasa kepada aktivitas ibadah, belajar adalah gadget Mi, handphone Mi. Betul Bu Ina. Nah, Saya kira-kira rasakan gimana? Bu, Punya saya trik-trik nggak gimana caranya ya? Biar alhamdulillah Bu Ina. Anak saya itu dulu yang pertama pingin HP itu kelas berapa ya? Kelas 3 SMP ya. Gitu. Kelas 2 SMP gitu ya, Lisa gitu. Kan sekolahnya di Asih Putra Mi. Mi pingin HP saya bilang. Sama kayak Abdul juga harus hatamkan dulu Al-Qur'an baru beli HP saya bilang gitu. HP pun tidak. Saya memperlakukan anak semua sama Bu Ina gitu. Kalau memang awalnya begitu ya harus begitu gitu Bu Ina. Jadi harus konsekuen lah Bu Ina suami istri gitu. Akhirnya alhamdulillah gitu memang betul Bu Ina saya rasakan gadget itu sangat berpengaruh Bu Ina dalam apalagi dalam pendidikan sekarang ini Bu Ina gitu. Karena saya dulu ngajar ngaji zaman dulu Bu Ina, belum ada handphone. Itu lebih mudah Bu Ina dimengerti anak-anak. Itu lebih mudah Masya Allah. dan itu lebih mudah Bu Ina untuk menerapkan apa yang saya ajarkan itu, apa yang mereka dengar itu lebih mudah Bu Ina. Dan pengalaman saya dari tahun 2003 di Cimahi gitu Bu Ina. Ya alhamdulillah saya lihat dengan keberadaan gadget anak-anak jadi susah untuk konsentrasi Bu Ina gitu. Jadi konsentrasinya searah gitu. Makanya ada anak-anak yang usia 4 tahun sudah kecanduan gadget Bu Ina gitu. Sedang bilang ini orang tua tadi anak saya ini bisa 4 jam katanya main handphone gitu. Tapi anak saya ingin belajar ngaji, itu datang ke saya itu Bu Ina, dia menutup telinga, nggak mau dengar huruf-huruf hijaiyah Bu Ina. Nggak mau. Itu usia berapa Mi? 4 tahun Bu Ina. Karena katanya karena orang tuanya sudah ngasih gadget dari umur 2 tahun, katanya biar anteng gitu kalau sudah sama Bu Ina gitu. Biar orang tuanya nyuci, masak, tenang katanya kalau dikasih itu beres semua pekerjaan. Karena saya rasa ya itu obat ini mau dengar adan dulu Bu Ina? Agak kedengeran? Iya. Agak kedengeran. Iya, nggak apa-apa.
Kita break dulu Bunda sebentar ya, kita dengarkan azan ya. Tapi, nah kak, ini nggak enak nih. Makan di sini aja kak, di sini. Bocah. Bi pun tadi ambil minum Bi. Mau batuk gatal. Enggak Umi. Sekarang banyak berdatangan ke saya itu Bu Ina, anak-anak yang sudah kecanduan gadget dari kecil Bu Ina. Jadi apa ya, orang tuanya sudah kesulitan mengarahkan Bu Ina gitu. Mau itu belajar apa lagi karena kecanduan dengan gadget Bu Ina. Saya minta mohon ke Allah, ya Allah ini harus gimana karena ini istilahnya fenomena sekarang Bu Ina gitu. Saya minta gimana akhirnya anak yang tadi kecanduan tadi yang umur 4 tahun saya bilang, "Ibu ini gimana kok bisa saya bacain abata anak ini menutup telinga. Saya bacain bacaan sholat anak ini menutup telinga. Coba Ibu ingat-ingat," saya bilang itu. Ini gimana tadinya awalnya? Apa ini memang kecanduan gadget? Ibunya baru bilang, "Iya," katanya. Nah, tapi Ibu harus sabar kalau memang kecanduan gadget, saya akan terapi anak ini, saya bilang gitu, akan terapi anak ini, mudah-mudahan Allah memudahkan, saya bilang gitu. Tapi Ibu harus tega, karena saya pasti akan membawa anak itu berwudu, Bu Ina, akan membawa anak itu sholat, mendekapnya, didekatkanlah jantung saya dengan jantung anak tersebut, sambil didoain gitu dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan itu luar biasa ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, padahal kan Al-Fatihah, Anas, Al-Falaq gitu ya Bu Ina, yang gampang gitu. Tetapi itu anak itu meronta-ronta Bu Ina, sampai ada yang sampai menyakar wajah atau sampai apa kerudung saya dibukain gimana gitu Bu Ina. Saya bilang ke orang tuanya, ini terapi saya, Ibu gak usah takut dia diapa-apain kok, cuma didoain, saya bilang gitu. Ini hari ini berlangsung seperti ini, nanti insya Allah ini sampai 1 minggu saya bilang, atau misalkan tergantung kecanduannya berapa lama atau berapa parah kecanduannya, biasanya tambah lama juga Bu Ina gitu untuk mengenalkan ya huruf hijaiyah. Setelah itu barulah anak tersebut mau Bu Ina. Setelah kita setiap datang sama saya ajak berwudu gitu kan, pasti meronta nggak mau gitu. Udah berwudu ya saya bawa sholat gitu Bu Ina. Akhirnya alhamdulillah anak tersebut sekarang melafalkan mahrojil hurufnya bagus Bu Ina, tapi dengan catatan orang tua tidak boleh menyimpan handphone sembarangan Bu Ina. Karena kan anak itu sudah dilepas nih dari istilahnya dari gadget tuh, tapi orang tua itu harus benar-benar konsekuen gitu ketika anak tersebut mau gadget gitu. Tolong di cut dulu karena ini kan masih kecil, kasihan juga untuk merusaknya ke otak atau mata gitu ya kan Bu Ina gitu maksud saya. Akhirnya orang tuanya alhamdulillah katanya Ibu saya nggak ngecas sembarangan lagi di mana aja, karena kalau ngecas sembarangan saya lagi sholat pasti diambil dan itu susah lagi katanya dibalikin ke saya. Dia bisa udah pinter ngunci di dalam kamar Bu Ina gitu. Jadi orang tuanya suka masuk
Nah, sampai seperti itu Bu Ina. Jadi alhamdulillah sekarang anak tersebut lancar, udah beres tilawati 1 kalau nggak salah gitu. Alhamdulillah makhraj hurufnya bagus gitu. Nah, saya bilang ini anak kenapa ketertarikan ke gadgetnya besar, karena memang anak ini cerdas, saya bilang gitu. Kan dia pingin tahu segala ada yang ada di situ, tapi orang tuanya harus bisa menyeimbangi kecerdasan ini dengan yang bijak gitu Bu Ina. Jangan main handphone ya. Misalkan kita ke anak jangan main game, tetapi ayah ibunya main game Bu Ina. Gitu. Masya Allah, iya betul nih. Ya Masya kan? Allah luar biasa. Gitu Bu Ina. Suruh Ya, ya. sholat, orang tuanya nggak sholat gitu Bu Ina, kan juga bingung juga gitu. Saya kadang-kadang saya udah ngajarin sholat tepat waktu ya Nak gitu. Nanti anak-anaknya bilang, ibu aku juga nggak sholat, ayah juga nggak sholat misalkan gitu. Nah itu mungkin ibunya lagi haid, soleha. Kadang-kadang kan kita mengirimnya seperti itu Bu Ina. Gitu. Jadi harus dijelaskan Bu Ina bahwa kayak saya sekarang ke Nabila, Uwa nggak sholat nih, Uwa lagi haid misalkan gitu, lagi haid, Uwa haidnya nih, jadi Nabila setiap denger azan langsung sholat, nggak usah nunggu Uwa karena Uwa lagi haid, gitu. Jadi dijelaskan ke anaknya. Jadi si anak itu lah kok orang tua nggak sholat kenapa gitu. Jadi saya sudah dijelaskan dari awal. Ini hari ini pertama haid ya, nanti Uwa lama nih haidnya, jangan sampai nunggu Uwa sholatnya gitu, jangan sampai dibangunin subuhnya takut Uwa kebablasan karena nggak sholat gitu kan, ke Nabila seperti itu. Alhamdulillah Nabila selama di sini gitu yang awal-awalnya. Aduh, Masya Allah Bu Ina. Alhamdulillah sekarang sholat tepat waktu Bu Ina gitu. Dan saya manfaatkan ketika mulai lockdown Bu Ina dari bulan Maret. Kenapa enggak saya mendidik Nabila, mendekatkan Nabila dengan Al-Quran yang dari awal saya bawa dari Ciamis tuh nggak punya hafalan kan Bu Ina gitu. Datang ke Sias sudah sampai Atorik gitu. Atorik dia bingung gitu karena belum pernah sama sekali di sana dulu, mungkin di Ciamis ya hafalan surat itu gitu. Jadi saya membimbingnya gitu. Jadi ketika lockdown dari bulan Maret, saya memanfaatkannya sampai bulan Desember, alhamdulillah beres jamaah Bu Ina. Masya Allah, barakallah, Masya Allah. Iya. Luar biasa. Ya jadi ya kan sayang Bu Ina kan, ini kita daring dari rumah kan sayang Bu Ina tuh gitu kan. Saya bilang udah belajar ngapain lagi gitu kan. Ya udah saya kadang-kadang minta kerjasama tuh ke Bu Erna waktu itu. Bu Erna mohon maaf ya gitu, saya itu sebenarnya Bu Erna nggak nyuruh setor surat ini, tapi saya gimana caranya biar Nabilanya semangat, saya storin ke Bu Erna saya bilang gitu. Ya nggak di grup saya bilang, karena ini memang bukan tugas dari Sias, cuma saya pinginnya dia lebih semangat gitu. Alhamdulillah dari Maret, April, Mei, Juni, Agustus, alhamdulillah Bu Ina tinggal membereskan 1 surat waktu itu. Dan kemarin alhamdulillah ikut wisuda akbar juz 30, mendapat nilai terbaik 100 gitu kemarin. Luar biasa, Masya Allah. Luar biasa ya, subhanallah. Ya Masya Allah ya bunda-bunda semuanya, memang kalau kita pengen belajar dari ingin perbaiki diri, memang cara paling praktis selain baca buku adalah menggali pengalaman dari orang yang kita pandang berhasil dalam suatu hal. Dan hari ini kita banyak belajar dari Umi Teti bagaimana cara mendidik anak dengan cara yang semoga itu adalah cara yang Allah suka gitu. Karena memang pada tujuan awalnya dalam mendidik anak adalah ingin menjadikan anak ini sebagai anak yang Allah cintai gitu, yang mencintai Allah dan Rasulnya, juga bersama dengan orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi bunda-bunda semuanya, alhamdulillah Umi jazakillah khairan katsira ceritanya, semoga cerita ini bisa bermanfaat buat semuanya. Mungkin saya akan ambil sebuah kesimpulan ya Bunda ya dari obrolan kita hari ini. Yang pertama adalah trik-trik bagaimana mencetak generasi keturunan kita menjadi generasi yang baik, generasi yang solih dan solihah. Yang pertama adalah contoh dari orang tua yang itu yang utama. Jadi jangan sampai kita ngajar-ngajar anak buat berbuat baik, sholat, baca Al-Quran, tapi kita sendiri tidak mencontohkan hal tersebut kepada anak. Jadi contoh yang pertama adalah contoh dari orang tua, agar anak bisa melihat bahwa apa yang orang tua sampaikan tidak cuma bekas, tidak cuma muncul di kata-kata saja, tapi nampak dalam perbuatan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua,
Kerjasama suami dan istri adalah hal yang penting. Bagaimana menyeimbangkan komunikasi, menyamakan keinginan ataupun cita-cita menjadi sebuah cita-cita bersama, bukan hanya sendiri pribadi, tapi menjadi cita bersama antara suami dan istri. Karena apa? Karena kita pengen bersama-sama tidak hanya di dunia kan ya Bunda ya, kita Ya, pengen betul, bersama-sama betul. dengan suami kita, pengen bersama dengan anak-anak dan sampai ke jannahnya nanti insya Allah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya kita menerapkan sebuah aturan itu adalah sebagai aturan yang konsisten. Jadi kalau seandainya kita sebagai orang tua sudah berbicara A, maka aturan itu akan terus berlaku sebagai yang A. Bukan kemudian kita saat anak kita merengek ataupun mogok, bad mood ya, akhirnya aturan itu jadi berubah. Tidak seperti itu, adalah harus memiliki aturan yang konsisten. Kemudian yang terakhir, dan ini adalah sebuah aturan kesimpulan yang tidak kalah penting dibandingkan dari kesimpulan tiga yang lain tadi adalah bahwa keterikatan kita sebagai seorang ibu kepada Allah itu harus sangat kuat. Karena apa? Karena memang kita tidak punya apa-apa nih Bun. Kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya kemampuan sebenarnya untuk bisa merubah anak kita menjadi apa yang kita inginkan, kecuali mata-mata itu adalah karena pertolongan Allah. Maka kekuatan kita adalah kita harus bangun, kita harus dekat sedekat-dekatnya kepada Allah, meminta sepenuh-penuhnya kepada Allah, bergantung total kepada Allah, bertawakal bulat kepada Allah, semuanya hanya kepada Allah saja. Itu yang akan membuat kita semakin kuat, dan setiap langkah, setiap apa yang kita lakukan, seperti tadi Umi bilang, tidak ada rasa lelah, ya Umi ya? Tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa capek, tidak ada rasa mengeluh tentang sebuah keadaan, karena saya yakin Umi saat membangun sebuah rumah tahfiz itu bukan perjuangan yang mudah, pasti banyak ujiannya. Bagaimana mendidik Disa, Abdul, Yudi, kemudian dua anak yatim yang lain, Randy dan Nabila, saya yakin juga sebuah bagian ada ujiannya juga, saya yakin gitu. Tapi Masya Allah, keterikatan kepada Allah itu yang membuat Umi menjadi kuat. Kalau seandainya Umi bisa, maka kita sebagai wanita, sebagai ibu juga insya Allah bisa. Karena kita punya Rob yang sama. Robnya Umi Teti dengan Rob kita sama. Allah satu. Maka kita insya Allah kita bisa juga mencontoh beliau mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang Allah sukai. Jadi satu saja kita Bunda, kita harus mendidik anak kita menjadi anak yang Allah sukai, ya, bukan manusia sukai, tapi Allah sukai. Kalau Allah sudah sukai, maka Allah akan jadikan semua makhluk di langit dan bumi akan mencintai anak-anak kita, insya Allah. Itu saja ya Bunda semuanya. Jazakallah khairan katsira Umi. Kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke Bunda-bunda semua, insya Allah kita akan berjumpa lagi di minggu depan dengan materi yang berbeda. So stay tune dalam channel ini. Sebarkan berita channel ini kepada teman-teman yang lain. Ajak sebanyak-banyaknya orang untuk bergabung belajar bersama, karena mudah-mudahan jadi amal soleh yang terus mengalir pahala. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Jazakillah Umi. Ya, sama-sama Bu Ina. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.